Nah guys, kembali lagi guys. Hari ini vlog khusus. Gua tidak bersama mobil, tapi gua hari ini bersama dengan master daripada tuning. Sekali lagi. Belum master. Yaitu adalah Ko Davin Halo, guys. di bidang remapping, dan ini namanya adalah Epitune. Ya, ini merek tuningan kita lah, Elika Performance Tool. Elika Performance Tool. Nama tokonya kan Elika Otomotif. Nah, ini lokasi di mana kok? Kita ada di Bursa Otomotif Sunter, ada di Blok E nomor 1 sama E10. Jadi ada yang sini adalah fasilitas dyno untuk kita tuning. Kalau yang E10 lebih ke modifikasi, Ya. bikin knalpot, pasang turbo apa segala macam. Oke, sebelumnya pasti pemirsa juga pada penasaran nih, sudah berapa lama Oke. Ko Davin bermain di bidang seperti ini? Kalau kita mulai mungkin dari 2010 kali ya. Kalau itu masih di rumah sendiri sih, jadi waktu itu masih di rumah sendiri di daerah Taman Sari waktu itu. Jadi kita masih mulai dari jualan filter waktu itu ya, filter Simota. Jadi kalian tahu ini kita sering pasang sampai hari ini ya itu Simota filter. Jadi itu bukan bikinan kita sendiri tapi merek dari luar negeri kita impor. Oke. Nah, dari situ kita mulai seriusin, emang kayak go passionnya di tuning, jadi bikin performance mobil meningkat gitu kan. Tapi zaman dulu lebih ke arah nambah parts ya, jadi kalau itu kan 2010-an masih semuanya ada yang pasang voltage stabilizer, ada yang pasang filter, ya semua itu jadi nambah pengetahuan kita juga lah kurang lebih, jadi barang mana yang lebih guna, mana yang nggak terlalu guna gitu. Sampai akhirnya di 2015-16an itu kita main fokus di ECU tuning, dan metode yang kita gunakan adalah remapping. Terus sekitar 18-an kita punya mesin dyno ini ya, sampai sekarang ini kita fokusin emang benar-benar di tuning mobil secara proper gitu ya. Jadi bukan kira-kira atau apa tipu-tipu lah. Bukan kaleng-kaleng gitu. Bukan kaleng-kaleng. Nah, jadi kalau sepengalaman Koko, apakah remapping ini kan banyak nih di luar sana, tentunya juga kalian masih bertanya, aduh mobil saya masih baru, Ya. apakah aman nih saya di remap dan sebagainya. Nah, saya mau nanya dari sisi keamanan secara pabrikan. APPM itu kan memberikan garansi. Nah, kalau banyak kan info di luar sana kan kalau memang scan dan ternyata ada remapping, garansinya void. Betul. Nah, apakah ini benar atau enggak? Jadi intinya sih kalau kita baca buku ya, semua ditulis di aturan memang modifikasi apapun termasuk penambahan part apapun itu menggagalkan garansi. Karena kan mungkin pabrikan mau bermain aman ya. Mereka tidak mau ambil resiko dengan menambah alat ini rusak. Pokoknya pada sini mereka akan selalu balikin ke situ, balik ke situ. Tapi di sini balik lagi kan kita harus ngerti apa yang kita lakuin ya enggak. Kayak kita contohnya modifikasi mobil, ibaratnya kalau kita ganti bumper aja, ibaratnya kan udah void garansi bumper kita dong kalau ada ini segala macam. Tapi ini kan balik lagi plug and play nggak, khusus nggak buat mobil ini. Terus mappingnya gimana? Mungkin ada yang dibuka ECU-nya di solder apa enggak, atau hanya via software aja. Jadi balik lagi, remap ini banyak banget yang ngelakuin remap, ternyata bilangnya remap nih, taunya ternyata ada yang cuma dicabut pedal gas gitu kayak ya, kayak gitu-gitu kan maksudnya kan ya kadang gimana ya, kita nggak bilang kalau itu salah apa bener deh, sekarang gua nggak mau ngejudge, tapi maksudnya remapping yang betul itu sebenarnya aman-aman aja sih kok buat mobil. Karena kan ibaratnya kita tahu mesin ini potensi segini, dia bisa lebih, misalnya dia di limit. Seperti contohnya BMW deh, kita beli BMW 320 atau 330, itu mesin yang sama, part semua sama, cuman yang satu ibaratnya beli lebih mahal, dapat power 60 HP lebih tinggi. Kalau saya bisa bikin mobil 320 Anda jadi 330 bahkan lebih powerful, artinya kan sebenarnya mesinnya cuman apa limitnya itu kita buka dikit gitu lah ya. Ya sebenarnya kan kalau mau itu ya beli 330 garansi rusak dong kalau kayak gitu kan, enggak kan. Berarti for sure untuk masalah warranty ini agak-agak rancu. Sebenarnya kalau kita bilang ini agak rancu, masih gelap sih ya. Tapi selama kita tahu bahwa ini tidak ada yang dirusak, tidak ada yang disolder atau apa, aman aja sih. Karena kan kita juga ngecun, balik lagi nih. Kalau di Polin ibaratnya mobil 100 HP, dia minta jadi 300 HP, lalu berharap masih ada garansi, ya itu kan something yang impossible, tidak masuk akal gitu. Tapi naik dari 100 HP mungkin kita naikin ke 30-40%, masih batas aman dari dia punya komponen engine segala macam. Dia punya batas limitnya masih aman ya. Ya itu tugas kita sebagai tuner, jadi kita juga tahu ngelimit. Semua orang tentu maunya mobil paling kencang dong. Iya. Saya beli Fortuner, saya maunya kalau bisa Ferrari. larinya udah kayak Lexus apa yang tipe 4500 gitu. Saya juga mau gitu, tapi kan nggak semuanya bisa. Betul. Kita harus smart juga, jadi ngelihat dulu prosesnya gimana. Udah itu bisa distandarin nggak, gitu-gitu mungkin
Kalau ditanya apakah remapping ini menghanguskan garansi apa enggak, saya nggak bisa bilang pasti ya, pasti tidak juga. Balik lagi. Jadi semuanya itu balik lagi guys, kalau menurut saya juga konklusinya daripada isu seperti ini tuh harus ke pakarnya langsung atau harus yang memang benar-benar yang tidak tadi yang seperti Kodafi bilang banyak yang disolder atau banyak yang bermain mungkin hanya dicabut pernya segala macam. Nah, lebih baik bawa ke yang memang spesialisnya seperti itu guys. Nah, jadi warranty dari Poco juga ada ya? Ya, dari kita sendiri gini loh, maksudnya kita tidak bisa menggaransi mesin Anda. Ibaratnya tiap orang kan punya cara pakai mobil beda, mesin apa. Tapi kita garansi waktu kita kerja di sini. Contoh misalnya kita kerjain tadinya mobil normal segala macam, lalu karena kita remap jadi gagal hidup mobil dan segala macam, kita ganti baru. Nah, makanya itu jadi, penting ya. Prosesnya itu 100% aman lah. Pas lagi di dyno juga kita kan akan garansi kalau kenapa-napa mobil orang itu kita garansi. Tapi kalau dari pakai di jalan segala macam, ya tentu kita akan kasih inilah, kita ajarin dia juga. Contoh ini jangan diisi bensin ini atau rawat ganti olinya berapa lama sekali. Intinya something yang dinaikin itu pasti sebenarnya ya ada mengurangi umur sedikit. Tapi dalam batas yang aman tentunya nggak masalah di situ. Contoh mobil 100 HP jadi 300 HP, ya pasti umur berkurang. Pasti juga partnya udah nggak bikin standar lagi. Betul. Ya, pasti harus diganti. Partnya sesuai jadi, dengan kapasitas. Be smart lah, ibaratnya jangan kata orang, oh naik power jadi 3 kali lipat, tetap bisa ini, tetap bisa itu, kayak teguh gitu. Nah makanya maksud saya gini guys, mobil kalian ratusan juta, jangan sampai hanya karena selisih remapping, selisih harga dengan 2-3 juta, kalian hanya memilih yang murah, sedangkan nanti resikonya ditanggung oleh kalian guys. Banyak soalnya, yang kayak gitu kadang dia nggak tahu apa yang dia keluarkan ini dapat bener nggak hasilnya gitu. Nah, itu dia kadang sama dengan standar. Mungkin ada yang lebih bagus tapi malah bikin jadi tambah boros atau apa. Kalau di sini kan 1 lebih cepat, 2 lebih aman, 3 lebih presisi. Iya, betul. Masa saya naik Lamborghini orang di depan di jalan kan? Belum kebeli masalahnya. Amin, nanti kita doakan sama-sama supaya pakai bisa Kodafit langsung Lamborghini kita tes lagi pakai XCS. But anyway guys, hari ini gua ada sedikit yang mau kita bahas sedikit mengenai kelistrikan. Karena tadi yang sama-sama kita lihat bahwa ada satu mobil Fortuner yang lagi di remapping, dan yang bikin saya agak sedikit menggelitik di pemikiran saya itu pada saat lagi di dyno ternyata perlu yang namanya CTEK. CTEK ini seperti yang kita tahu adalah konsepnya seperti charging aki ya. Betul. Nah jadi apakah mobil yang lagi di remapping saja perlu yang namanya charging aki? Berarti yang di sini kan kita ambil garis besarnya adalah perlunya kelistrikan yang stabil. Betul. Berarti mobil yang di luar setelah di remapping yang sudah keluar dari dyno ini berarti perlu juga dong ya yang namanya kelistrikan yang stabil. Oke, nah jadi jawab pertanyaan Ko Yoris ini yang pertama tadi betul kita ada pakai CTEK itu ketika kita melakukan remap. Jadi remap ini sistemnya dia tidak live tuning seperti pakai ECU standalone. Jadi ketika saya mau masukin data atau tarik data itu mobil kondisi mati. Mesin mati. Nah, jadi kita akan sedot atau tarik. Nah, itu biasa prosesnya macam-macam tuh. Ada yang mungkin ngebaca ECU-nya aja setengah jam. Oh iya. Ada yang nulisnya aja setengah jam, beda-beda. Pada umumnya sih sekarang mungkin 5-10 menit. 5-10 menit. Nah, jadi ketika dia lagi mati itu kan komponen semua menyala, listrik. Ketika kita tulis data, dia akan listrik kan turun terus. Terus, betul. Kalau HP di bawah 12 volt, komponen elektrik itu kan di mobil semuanya 12 volt. Batasnya di bawah 12 yang terjadi adalah suka korup waktu tulis data segala macam ngehang. Nah, bisa ngehang akhirnya gagal hidup segala macam, makanya itu diperlukan stabilizer. Tapi kalau pas udah hidup sih kan udah ada pengisian dari mobil. Nah, jadi itu bisa kita cabut aja, tapi itu mungkin masih nyala. Nah, kalau berarti menyambung yang tadi, mobil yang setelah di remapping, setelah keluar dari mesin dyno ini, apakah masih membutuhkan yang namanya kestabilan listrik kan? Menurut saya sih tetap perlu. Tetap perlu. Jadi seperti di mobil saya sendiri deh tadi ya, contoh yang bagus gitu kan. Di mobil expander yang baru saja saya beli 3 bulan 4 bulan, ya maksudnya saya pikir kan masih lama lah ya kita melistrikan, tapi ternyata udah drop. Dia punya aki dari alat kita tuh kita cek battery checker ya, battery checker ternyata udah dari 100% umurnya ibaratnya baterainya udah tinggal 80%. Ya kan artinya gimana ya, di jalan itu kan kondisinya tidak selalu kita ngebut gitu. Dan pengisian itu kebanyakan ketika RPM-nya sudah lumayan tinggi, high speed, ada beban. Tapi ketika idle, macet, diem, ya tentunya kan akan bikin si baterai ini ibaratnya disedot rame-rame gitu ya. Ibaratnya baterai handphone, baterainya dicas terus tiap hari, tapi habis itu juga dibocor kan.
Jadi tetap menurut saya good voltage stabilizer sih Tetap perlu sih. diperlukan ya. Karena mobil saya yang sebelumnya pakai merek lain aja yang Jepang punya nih, itu aki tahan 3 tahun. Bahkan sampai tadi baru mau kita super fast, baru ketahuan kan udah jelek. Coba nggak ada tiap tahun ganti lagi. Pasti tiap tahun ganti ya. Dari dulu pengalaman saya di mobil saya sebelumnya AMG dulu kan ada juga Golf segala macam, itu kita pasangin itu awet sih. Awet ya. Awet sampai kayak begitu datang lagi masih akhirnya yang ini lagi. Nah, satu hal lagi, apakah benar mobil yang di remapping itu berarti membutuhkan listrik yang lebih besar dari kondisi yang normal? Kalau untuk itu sih enggak, untuk jadi dia membutuhkan listrik lebih besar enggak, tetap dia akan sama. Tapi ibaratnya kalau kita berikan supply yang selalu konstan, jadi ini ibaratnya kan kayak kapasitor bank ya, dia selalu memberikan supply yang terbaik lah, dayanya selalu ada, karena yang itu mobil kan kelistrikan ini tuh tidak statis, dinamis kan ya. Iya betul. Jadi kelistrikan itu kalau kita lihat tuh grafiknya naik turun, betul. Ketika dia lagi drop di bawah ini, kalau nggak ada supply itu ya akan ya kayak lampu mobil mungkin kabin dia akan jadi redup. Lama-lama diredup, Nah, itu hal-hal yang ibaratnya kayak lampu. Nah, kalau kita ngomong ke modul AC, ABS, ECU, transmisi kan banyak ya, kalau sebutin 20 biji. Satu aja dia tekor waktu lagi itu ya mungkin satu umurnya bakal tetap rusak kali ya. Namanya dia sering tekor, gitu. Kedua juga ketika dia lagi dibutuhkan, kayak dia lagi ngirim sinyal data disuruh terbuka, tutup, dia lagi tekor kan udah bentar ya. Jadi lemot ya. Bentar nih. Kita kan yang harusnya responnya sekian milisecond jadi lebih lama gitu. Iya. Tentunya ya kalau dikasih lebih bagus. Karena yang tadi yang Fortuner barusan kita test drive juga begitu digas, belum pakai throttle control aja, digas sudah tiga terus gitu. Gitu dinyalain ya. Berarti ini menjawab pertanyaan yang saat ini banyak sekali beredar tentunya yang masuk ke dalam IG kita, bahwa gini kok, banyak orang yang meng-compare bahwa dengan remapping dan XCS ini adalah sesuatu yang dianggap sama, sehingga itu lebih baik saya remapping dong, tenaganya lebih besar. Oke. Nah, Koko bisa jelaskan nggak dari sisi pakar di bidang remapping tentunya dengan XCS ini, apakah harus di-compare atau apa? Jadi jawab pertanyaan ini ya sebenarnya ini kan kayak membandingkan dua hal yang beda. Contoh ibaratnya kayak saya bertanya mendingan mana ya, beli jam Garmin sama mendingan beli Samsung Note 10 gitu kan. Itu kan dua hal yang beda gitu, nggak bisa di-compare. Satu jam satu handphone gitu. Kalau remap itu kan adalah nge-tuning ECU, optimalin segala macam, dan juga kalau voltage stabilizer kan untuk menstabilkan listrik. Mungkin kalau ibaratnya tuh apa ya? Kalau kita main modifikasi gini tuh, ini kan barang hobi ya, barang hobi. Anything yang bisa bikin mobil lu lebih bagus, why not gitu kan? Tapi kalau kita tanya price, kita bilang marginal gain gitu. Ibaratnya uang yang saya keluarkan sama hasil yang saya dapat, lebih gede mana? Tentunya kalau remap gede sekali. Ibaratnya kan dengan harga segini, dapat gainnya 30% kayak tadi. Tapi kalau kayak saya sekarang lagi main sepeda. Di sepeda itu partnya kecil-kecil, mahalnya aja bila. Sebenarnya ya sepedanya aja sama badan kitanya fit udah cukup untuk bikin kencang. Tapi kadang diganti mungkin seperti bearingnya satunya mungkin 6 juta kadang gitu kan. Kadang ada orang nanya apa worth it segini. Tapi kalau dibikin saya bisa bikin lebih bagus, kenapa enggak gitu kan. Ini saya sebagai hobi. Mungkin ada juga orang kan yang keuangannya hanya cukup untuk membeli salah satu. Jadi pertanyaannya lebih kalau dia tanya uang yang saya keluarkan karena ini ya mending mana, tapi kalau dibilang saya mau bikin mobil saya lebih bagus, apalagi yang bisa dibikin. Jadi sebenarnya tidak ada masalah, kayak misalnya saya dengan remap saya kasih voltage stabilizer kan lebih bagus juga. Yang pertama dapat akinya lebih awet, kedua dia punya juga kelistrikan ini kan stabil. Yang ketiga sih yang saya pikir ya buat saya pribadi itu tuh mobil saya punya BMW juga itu mobil beli bekas. Beli bekas itu penyakitannya apa? Persensoran betul. Enggak lama diganti yang ini ntar dia kabur ke sana, sensor ini rusak. Itu karena apa ya? Listrikannya nggak stabil. Belum pakai irikan gitu. Belum pakai irikan ya. Itu belum harus segera. Buat adik saya Jadi ya kurang lebih di mobil Eropa itu rusaknya benar-benar dengar sih, mobil Eropa tuh dipakai rusak dan dipakai juga rusak. Betul. Karena kalau dia kelamaan diem juga baru begitu dia nyala utama kan berat karena kelistrikannya udah drop gitu kan. Nah mungkin kalau dipasangin seperti voltage stabilizer saya bilang nggak ada salah. Iya, jadi secara garis besar mungkin jawaban dari Kodavin ini seperti
harusnya di-combine gitu ya kok ya. Jadi Nggak ada masalah, bagus. mobil yang di remapping juga bagusnya dipasangin lagi gitu ya. Pokoknya selama tidak mengurangi performa dari mobil itu, buat saya kenapa enggak gitu kan? Ibaratnya lebih bagus, ada fungsinya toh kan nggak gitu. Ibaratnya pasang ini dibilang mungkin banyak ini kan ya. Jadi di luar sana banyak yang jual voltage stabilizer. Menjanjikan. Iklannya tuh terlalu Belum. gila. Gitu. Iya. Pasang voltage stabilizer naik 10 HP, pasang 10 biji 100 HP. Bullshit ya, kalau itu nggak mungkin ya. Iya. Ibaratnya ya mungkin yang kayak gitu-gitulah yang banyak bikin orang. Jadi mereka hancur. Oh katanya pasangnya power. Lalu begitu di dyno mungkin naiknya tidak sebanding dengan harganya. Gitu. Dan sedikit lagi mungkin kalau di remapping ini berpengaruh nggak pada saat akselerasi atau hanya bermain di RPM atas? Maksudnya dari remap nih? Ya, dengan remapping. Remap kita dari segala putaran RPM itu Sudah berpengaruh ya? Itu jadi karena kan di dyno kelihatan tuh grafiknya saya udah dimatiin. Jadi dari biasanya kalau kayak mobil turbo itu ketika boost turbo kick in, nah itu ntar kelihatan naiknya. Tapi di NA juga pokoknya dibandingin per RPM yang sama gitu sih. Oke. Kalau kayak tadi yang Koko udah sedikit mention di awal bahwa expander itu sudah di dyno sebelumnya, tapi belum sempat dipasang dengan XS Twin Turbo. Yang mana? Yang mana? Expander. Oh, expander. Oke. Nah, jadi sebelumnya kan sudah di dyno. Iya. Nah, tapi Koko baru pasang Twin Turbo kan. Nah, setelah dipasang tuh apa sih kok yang menurut Koko, wah kayaknya nih ada perubahan nih gitu loh. Walaupun sudah di dyno, tapi begitu harus pasang, kayaknya apa yang berubah? Jadi gini, sedikit. dengan dyno pun kayak kita jadi mobil banyak ya, mobil turbo yang power 500 HP yang pakai itu nggak semua hal kadang bisa dilihat di dyno. Ya. Jadi di dyno itu kita bisa lihat di RPM yang sama powernya naik berapa gitu kan. Ya. Tapi kayak contohnya ada orang ganti turbo gede, turbo kecil, di dyno kelihatannya nge-lag nih, tapi di jalan feelingnya ternyata nggak terlalu nge-lag. Nah. Gitu kan. Nah, kadang dengan pasang mungkin yang tadi pasang di weekend itu ya, aku sih berasa sedikit ada improvement di respon. Di tarikan bawah ya. Nah, soalnya yang di Fortuner yang saya coba tadi itu juga responnya. Responnya ya. Karena ya itu, yang mobil modern kan dari apa ya, dari ECU ke throttle itu kan komandonya sekarang drive by wire. Listrik. Listrik. Betul. Turbo punya apa? Kalau mobil diesel tuh kita bilang PND. PND itu adalah dia kayak ada pengatur ini loh. Apakah tutupnya? Fan di turbo. Iya, Itu yang ngirim kan datanya juga sinyal ECU kabel. Dan itu kan yang butuh listrik ya. Nah, jadi contohnya misalnya dia punya kelistrikannya itu lagi ngedrop gitu, ya tadinya responnya berapa milisecond, jadi ini kan berasa. Kalau dipercepat lebih baik. Oke. Walaupun ya ibaratnya tidak pasang pun tidak masalah, tapi pasang lebih baik. Ya guys, berarti sekali lagi saya pengen tekankan kepada kalian, testimoni daripada Kodavin ini tidak membuat kalian tuh jangan berpikir, jangan sampai membandingkan antara remapping dengan ECU. Beda banget ya. Beda banget ya, seperti tadi halnya membandingkan handphone dengan jam tangan guys. Nah jadi makanya bagi Kodavin harusnya di-combine. Jadi mobil yang sudah di-remap tidak ada salahnya dipasang lagi dengan yang namanya XCS. Karena tujuannya adalah untuk memperlengkapi supaya performa daripada kelistrikan di mobil kalian juga menjadi jauh lebih baik. Oke, itu aja Kodavin. Thank you so much waktunya. Sorry banget udah ngacak-ngacak dari tadi di sini. Thank you banget. Sama-sama. Ya, guys, ini bagi kalian yang masih ragu, kalian boleh langsung hubungin kita aja, link yang ada di bawah ini. Nanti kalian bisa tanya-tanya mengenai mobil yang di remap ataupun mobil yang, apakah saya penting untuk dipasang dengan XCS, langsung aja tanya-tanya. Dan bagi kalian yang mau nge-tuning mobil langsung, jangan lupa ini namanya Epitune, adanya di Bursa Otomotif Sunter, Blok E1 dan E10. Langsung ketemu bersama Kodavin, langsung cari ownernya, langsung cari tunernya, dan dia sangat berpengalaman. Luar biasa, semua mobil yang dituning semuanya kenceng dan semuanya langsung efek. Thank you sekali, Kodavin. Thank you. Thank you. Okay. See you guys. Bye bye.